Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Izin memperkenalkan nama saya Teman Widya, mahasiswa Fakultas Hukum, program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah hukum pertanahan. Baik, yang saya bahas kali ini adalah pemetaan tanah wakaf di Kabupaten Karawang. Dosen pembimbing Dr. Diana R. DPC Nabi Tubuh SH MH MKN MSc. Baik, saya lanjut. Sebagai masyarakat agraris, tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pemanfaatan tanah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Tanah menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan yang bersifat fisik, seperti gedung pemerintah, sekolah, pabrik, dan lain-lain. Tanah juga sangat berperan untuk pembangunan masyarakat, baik dalam jumlah kepemilikan maupun proses peralihan hak. Sering waktu, tanah mengalami perubahan kedudukan dan fungsi melalui beberapa proses peralihan hak, seperti hibah, wakaf, dan jual beli. Salah satu proses pemilihan hak yang pengaruhnya sangat besar pada kedudukan dan fungsi tanah adalah wakaf. Banyak sekali tempat-tempat ibadah, pantai asuhan, sekolah, madrasah, pusat dakwah yang didirikan di atas tanah wakaf. Hal tersebut menunjukkan betapa besar peran wakaf bagi kepentingan umat Islam, baik dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial maupun kegiatan-kegiatan akademik. Namun demikian di Indonesia faktanya berbeda. Perwakafan saat ini menghadapi problem yang cukup rumit, karena pada awalnya permasalahan wakaf ini hanya ditangani oleh umat Islam secara perorangan. Pemerintah tidak mengatur tata cara orang yang mewakafkan hartanya. Akibat tidak adanya pengaturan dari pemerintah tersebut, seringkali terjadi hal-hal yang merugikan bagi orang yang berwakaf, agama dan masyarakat. Misalnya benda-benda wakaf tidak diketahui keadaannya, penjualan benda wakaf oleh ahli waris pewakaf, dan sengketa tanah benda wakaf. Kasus dan permasalahan di atas hanyalah contoh kecil dari sekian banyak kasus yang menimpa harta wakaf umat Islam, yang tidak hanya berupa tanah masjid, tetapi juga berupa tanah kuburan dan berbagai permasalahan umat Islam lain. Kasus harta wakaf ternyata tidak hanya terjadi antara pihak umat Islam dengan pihak pemerintah, namun juga dengan keluarga pewakaf yang kemudian mengambil kembali wakaf tersebut dengan alasan tidak adanya bukti pewakafan tanah milik keluarganya itu. Melihat banyaknya dampak negatif ketika wakaf hanya menjadi hukum privat atau sebagai amal sukarela, maka sejak zaman kolonial persoalan wakaf sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah. Pasca kemerdekaan, soal wakaf juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Hak Agraria UUPA. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan milik tanah. Selanjutnya lahir Impres tahun 1999 yang mengantisipasi berlakunya komplikasi hukum Islam di era reformasi untuk memastikan peristiwa diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
wakaf, dan kemudian dilengkapi dengan turunnya yaitu PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Terbitnya peraturan perundang-undangan tentang wakaf tersebut secara perlahan dan menjawab beberapa persoalan terkait wakaf. Namun demikian, harus diakui dalam implementasi masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat. Salah satunya soal sertifikat tanah wakaf. Hingga saat ini belum seluruh tanah wakaf bersertifikat berdasarkan data yang ada. Pada tanggal 4 Januari 19 pada tanggal 4 Januari 2017, jumlah data tanah wakaf saat ini di Indonesia adalah 4.359. Kubik. Luas tersebut berada pada 4.305.368 lokasi. Dari seluruhnya yang sudah bersertifikat adalah 2.807.608 lokasi. Kementerian Agama Republik Indonesia yang meneliti terkait sengketa tanah wakaf pada tahun 2014 diketahui bahwa terdapat sejumlah problem dalam sertifikat tanah wakaf. Tidak dilakukan sertifikat tanah wakaf berdampak menimbulkan kemajuan antara lain. Satu, jika di kemudian hari ada pihak-pihak yang menduga kepemilikan tanah wakaf, nazir bisa kehilangan tanah wakaf karena tidak memiliki legalitas formal. Dua, pada beberapa kasus ahli waris dari wakif tidak mengakui adanya perbuatan wakaf orang tuanya. Hal ini biasanya menjadi sengketa di pengadilan. Dalam beberapa kasus dimenangkan ahli waris. Tiga, dinamika pembangunan dan perubahan sosial seringkali berefek pada perubahan tata ruang sehingga terjadi reslah atau tukar guling tanah wakaf. Dalam kasus tersebut, nazir tidak memiliki posisi tawar yang kuat karena tidak adanya bukti atas tanah wakaf. 4, terjadi perselisihan antara nazir dan tanah wakaf atau masyarakat terkait pemanfaatan tanah wakaf. Demikian yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih.